susu yang kecil itu dikasih dingin. Saya nggak peduli, saya nggak peduli. Balikin uang saya sekarang, dan ini udah telat. And hurry up, I don't have time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Farhan. Di video kali ini kita akan membahas tentang gimana tingkah laku seorang jiran-jiran di perumahan-perumahan atau di ruang lingkup di perkampungan di Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Dan tidak heran kalau di Indonesia itu, kalau di kampung Mas Farhan itu ada pergaduhan seperti berebutan tanah, seperti berebutan seperti pagar gitu. Ini tanah saya, pondasi saya, itu tidak heran karena di kampung Mas Farhan sendiri itu sering berlaku para sahabat dan teman-teman. Dan kalau dipikir-pikir ya, perebutan seperti tanah, bahkan ada jalan juga ditutup seperti itu. Apa gak ingat mau mati gitu ya para sahabat? Nanti kalau mati, tetangga-tetangga kita yang akan menolong kita ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin teman-teman dan para sahabat penasaran seperti apa kejadiannya di video ini. Bahkan jalannya sampai ditutup, tidak beri akses untuk jalan. Bahkan rumahnya terbengkalai, tidak terpakai karena tidak ada akses untuk menuju ke jalan rumah. Ditutup oleh jiran-jirannya ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin penasaran, kita simak sama-sama. Let's go! Saya mau stop 2025 ya. Kalau nggak bisa dingin, kembalikan uang saya ya. Susu itu harusnya dingin. Kalian kasih saya ada order susu yang kecil itu dikasih dingin. Saya nggak peduli, saya nggak peduli. Balikin uang saya sekarang, dan ini udah telat. And hurry up, I don't have time. Ya balikin uang saya kalau gitu. Nggak usah, nggak ada yang dingin. Nggak usah pakai senyum, Mbak. Customer komplain marah-marah, lu senyum lagi, otak lu di mana itu? Maaf ya Kak. No, ya buruan aja, saya nggak ada waktu, cepetan ya. Ongkos saya kesini balikin ya, grab saya kesini balikin ya. And then ini barang diganti. Kalau udah telat, itu adalah now. Hurry up, I don't have time. I don't want to talk to you now. Ini Kak, jalan dulu barangnya. Gak usah marah-marah Kak, ini harus dititip. Bagaimana cerita nggak ada marah-marah? Bersih-bersih rumah yang udah lebih dari 2 tahun gak ditempatin karena jalannya ditembok. Jadi hari ini aku mau nengokin rumah ibu aku yang udah lebih dari 2 tahun gak ditempatin. Jadi rumah ini tuh gak ditempatin lagi karena jalan menuju rumah ini tuh bener-bener ditutup, ditembok pakai batu bata. Jadi setelah bapak aku meninggal, jalan menuju rumah aku tuh langsung ditembok sama tetangga aku. Tapi waktu itu masih dikasih celah buat lewat. Jadi waktu itu rumah ini masih bisa ditempatin. Padahal setiap kali lewat kita juga bilang permisi. Meskipun setiap kali kita bilang permisi itu hampir nggak pernah dijawab sama orangnya. Tapi prinsip keluarga aku ya udah mau dijawab atau enggak, yang penting niat kita baik, kita bilang permisi. Kalau kata orang-orang di kampung aku, katanya mereka emang nggak suka kalau kita numpang lewat di situ. Tapi mau gimana lagi, kita juga nggak tahu harus lewat jalan mana lagi. Pernah dulu itu suatu hari aku lagi keluar, terus pas pulang-pulang di jalannya itu udah dikasih pot bunga, jadi makin susah untuk lewatnya. Terus besoknya lagi pas keluar balik-balik lagi pot bunganya malah nambah banyak. Jadi pernah pulang-pulang itu aku nangis. Aku mikir, ya Tuhan, salah aku itu apa? Salah keluargaku itu apa? Sampai mereka itu segininya sama keluarga aku. Padahal keluarga aku juga nggak pernah sengaja bikin salah sama mereka. Kayak ya udah kita ngalah, kita tetap harus baik sama mereka. Oh iya, tembok yang dibangun buat nutup jalan ke rumah aku itu sama mereka dilurusin sama pondasi rumah aku. Kata mereka
pondasi rumah aku itu tanahnya katanya punya mereka. Padahal udah jelas di sertifikat bapak aku nggak ada ngambil sama sekali tanah mereka. Jadi udah dilihat dari sertifikat bahwa bapak aku udah bangunnya udah bener, udah di atas tanahnya sendiri, tapi mereka mengaku kalau itu masih tanah mereka. Jadi pernah waktu itu aku masih tinggal di rumah itu, kayak hampir tiap hari tembok dapur rumah aku itu diketok palu dari luar. Jadi dari luar itu tembok dapur aku dipakuin, dibuat gantungin tanaman-tanaman. Tapi waktu itu kita cuman diem aja. Waktu itu kita memilih untuk ngalah aja. Meskipun dalam hati sebenarnya sakit banget diperlakukan kayak gitu, kayak nggak memanusiakan manusia. Tapi ya udah, waktu itu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kayak nggak ada solusi selain kata sabar dan percaya sama apa yang udah Allah gariskan untuk kita. Aku percaya bahwa Allah punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Terkadang aku juga masih berharap semoga suatu saat akan ada jalan menuju rumah ini, karena rumah ini juga sangat berharga bagi keluarga aku. Banyak banget momen-momen berharga bersama almarhum bapak di rumah ini, dan betapa kerasnya perjuangan bapak sama ibu untuk bisa punya rumah sendiri dan akhirnya bisa kebeli rumah ini. Aku berharap suatu saat akan ada keajaiban dari Allah untuk kami dan rumah ini. Seperti itu para sahabat dan teman-teman, dari video emak-emak sampai marah-marah ke kasir karena minta susu dan sampai marah-marah gitu. Oh, pokoknya emang begitu ya kelakuannya warga Konoha itu. Tak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu para sahabat. Bahkan rumah yang memang ada akses jalan, kita memang ada akses jalan lah. Kadang-kadang kita kalau di perkampungan itu kan ada tanah sendiri, hak milik sendiri gitu para sahabat dan teman-teman. Kadang di perbatasan itu kita yang lainnya oke, kadang yang sebagian itu berebutan perbatasan itu para sahabat dan teman-teman. Kadang ada pokok, katanya pokok di perbatasan itu punya orang yang di bawah, yang katanya yang di atas saya yang nanam di atas gitu. Kadang yang satu ngalah dan yang satu tidak ngalah gitu para sahabat dan teman-teman. Bahkan ketika ada jalur akses untuk menuju ke rumah dia jalan, bahkan jalan pun bisa ditutup para sahabat dan teman-teman, dari saking keselnya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan orang seperti itu ya kok masih ada ya dari para sahabat dan teman-teman. Mungkin Allah memang kasih untuk perlengkapan di dunia ini ya. Kalau tak macam itu mungkin dunia ini tak asik gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan ada juga lah di kampung Mas Farhan ada rumah yang tidak ada akses jalan lah. Mungkin aku tanya-tanya kenapa kok nggak ada akses jalan di situ, cuma roda 2 nggak boleh, soalnya yang bisa lewat untuk jalan kaki aja. Yang di sebelah sana di tangga di jiran di sana jalannya ditutup gitu, katanya kalau lalu katanya nggak permisi, padahal katanya permisi para sahabat. Mungkin jealous gitu kan, atau cemburu gitu, atau iri dengki gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan akhirnya jalannya ditutup gitu. Itu penyakit hati ya para sahabat, dan semoga para sahabat dan teman-teman dan saya sendiri dijauhkan dari penyakit hati ya para sahabat dan teman-teman. Oke sahabat dan teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Farhan pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.